Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai YouTuber pemula sebetulnya tanpa menyadari kita itu sudah melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut justru akan membuat perkembangan channel kita melambat, video-video kita semakin sepi penonton. Salah satu contoh kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh kita para YouTuber pemula, kita tidak pernah mengecek komentar-komentar yang mungkin menurut YouTube itu spam. Usahakan 2 hari sekali kita wajib cek ya komentar-komentar yang masuk di video-video kita. Barangkali ada di video kita yang berkomentar spam ataupun komentarnya itu mengirimkan link. Kalau di video kita banyak yang komentar spam dan kita diamkan, itu pengaruhnya video kita sulit mendapatkan rekomendasi dan performanya akan buruk. Ya, usahakan 2 hari sekali kita hapus. Dimana bang menghapusnya? Kita bisa masuk ke YouTube Studio, di situ kita masuk ke komentar, dan di komentar kita masuk ke filter, dan ada tulisan ditahan untuk ditinjau. Kita pijit dan di situ akan muncul komentar-komentar spam. Kalau memang menurut kita tidak spam, kita setujui juga tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau memang menurut sahabat semua, ini komentarnya spam, hapus. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya performa video kita tetap bagus dan bisa mendapatkan rekomendasi ya. Dan yang kedua, usahakan di saat sahabat semua menjadi seorang YouTuber pemula nih, apalagi channel kita sudah dimonetisasi, jangan sampai tergoda oleh kawan-kawan yang mungkin akan mengajak kita justru menjerumuskan kita ke jalan yang hitam, seperti kita main VPN, tukar view untuk bisa mendapatkan gaji YouTube besar, dan justru setelah kita ikutin, bukannya kita bisa menghasilkan uang besar, tetapi justru channel kita celaka. Itu yang sering dialami ya oleh kawan-kawan kita yang mungkin mereka nyerah di saat pendapatannya kecil terus, dan ternyata ada yang ngajak kita main VPN dan diiming-imingi kalau kita main VPN penghasilannya sekian juta, akhirnya kita ikutan. Menurut Abah, janganlah. Lebih baik kita cari yang alami ya. Buat sahabat semua konten kreator, di saat kita sudah dimonetisasi, memang perjuangan kita lebih berat lagi ya. Tetapi kita harus yakin yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kita perlahan aja, kita jalanin perlahan-lahan. Siapa tahu video kita tiba-tiba ada yang viral ya, dan pendapatan pasti akan mudah naik ya kalau video kita ada yang viral. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini Abah mendapatkan kabar yang tidak baik banget ya dari kawan kita. Mungkin mereka itu sangat tidak tahu nih, kalau menurut Abah ya, channelnya itu sudah dimonetisasi, tetapi beliau mungkin sudah hampir 2 bulan tidak upload video, dan karena kesibukan, dan Abah perhatikan videonya ya penontonnya pas-pasan lah ya. Nah, akhirnya dia menawarkan channel tersebut, dan yang ditawarkannya itu beliau kenal lewat grup di Facebook. Terjadilah transaksi, saya mau jual channel dan harga sudah cocok katanya. Begitu email dan sandi sudah diberikan, tetapi justru sandinya diganti oleh yang mau beli, uangnya belum dikirim. Nah, akhirnya si channel ini sudah tidak bisa lagi login ke akun YouTube-nya. Nah, itu kesalahan yang mungkin menurut kita harus diwaspadai ya. Bukannya kita mendapatkan uang, justru kita tidak bisa apa-apa ya, channelnya tidak bisa kebuka. Dan itu sempat masuk minta bantuan sama Abah, bagaimana Bah cara memulihkannya, karena channelnya sudah ada diambil oleh orang lain ya, yang tadinya mau beli tetapi justru ditunggu-tunggu mau transfer ternyata tidak ada. Kasihan ya, Abah juga jujur ya, semalaman Abah juga kepikiran kok ada orang yang seperti itu ya. Jadi buat sahabatku, di saat kita transaksi nih mau jual beli channel, usahakan kita jangan melalui sosial media. Kalau bisa kita ketemuan ya, walaupun ya dibilang kita jauh ataupun dekat. Kalaupun jauh, kalau memang kita kenal dengan baik ya tidak jadi masalah ya. Kalau kita hanya kenal lewat sosial media, janganlah. Kalau menurut Abah itu sia-sia ya. Nah, itu yang ketiga yang harus kita waspadai. Dan yang keempat nih,
kesalahan yang mungkin justru di saat kita upload video, justru video kita tidak mendapatkan rasio klik dan video kita sulit mendapatkan penayangan. Karena apa? Karena di saat kita upload video, kita tidak menyesuaikan penonton di channel kita itu jam berapa sih banyak yang membuka aplikasi YouTube. Kalau memang kita tahu, kita siap upload di jam-jam yang mungkin penonton di channel kita itu sedang banyak yang membuka aplikasi YouTube. Kalau kita memaksakan nih, saya mau upload video sekarang aja nih, sedangkan jam-jam saat ini mungkin penonton YouTube itu sedang sibuk, kita paksakan kita upload yang justru video kita tidak ada yang melihat. Begitu beliau mendapatkan notif, mungkin tidak kebuka karena beliau kan tidak buka YouTube, itu akan sia-sia. Jadi usahakan di saat kita upload video, tentukan yang mungkin jam yang cocok, jam yang sesuai di saat kawan-kawan kita penonton di channel kita sedang membuka aplikasi YouTube. Uploadlah di jam seperti itu ya, jangan sampai kita upload di jam-jam yang mungkin video kita akan berpengaruh sepi. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, kita jangan sampai tergoda untuk membuat konten-konten seperti konten re-upload ataupun konten yang mungkin menurut mereka bisa menghasilkan uang puluhan juta, tetapi justru kita channelnya akan celaka ya, karena kita tidak bisa mengeditnya, lalu kita ikut-ikutan upload yang justru video tersebut akan terdeteksi konten digunakan ulang. Itu akan sia-sia ya. Alangkah baiknya tetaplah buat konten yang original aja kalau menurut Abah ya. Ngapain sih kita ikut-ikutan tergoda dan kita tergiur untuk bisa menghasilkan puluhan juta ataupun ratusan juta. Itu semua kalau menurut Abah hoax. Bisa jadi kalau kita mungkin sahabat semua ada di posisi di negara Amerika, mungkin ya, kalau penonton kita sudah banyak, bisa jadi kita bisa menghasilkan puluhan juta ataupun ratusan juta. Kalau di kita yang mungkin kontennya seperti biasa saja, apalagi kontennya itu hasil re-upload, itu jarang-jarang yang bisa menghasilkan puluhan juta ataupun ratusan juta ya. Ya, tetaplah kita semangat dan tetap optimis ya. Kalau menurut Abah, konten yang original walaupun kita kontennya sederhana, tetapi tenang buat channel kita. Di saat kita mau mengaktifkan iklan, kita tidak jadi beban ya, tidak punya beban. Di saat kita mau mempublikasikan video kita, kita tidak punya beban karena konten kita tidak takut terkena konten digunakan ulang ya. Biasanya kalau kita re-upload video orang lain, itu dalam beban kita merasakan ya, wah kalau saya upload video ini nih, apakah akan dolar kuning atau dolar hijau, apakah konten ini akan aman dimonetisasi atau tidak. Itu kebanyakan yang ada di benak sahabat-sahabat semua apabila konten kita itu konten re-upload ya. Apalagi kalau membuat konten short saat ini ya, bisa mencapai ratusan juta. Itu menurut Abah jangan tergoda. Semoga info singkat dari Abah bisa bermanfaat ya. Itulah 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula yang justru channel kita akan membuat celaka dan bermasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.